Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pemrograman mahir yaitu rekursif. Pada materi rekursif ini akan dijelaskan oleh kelompok 3 yaitu ada Cindy Agustina yaitu saya, Syarifah Aisyah dan Lugas Pasiolo dari kelas 3A. Definisi rekursif. Rekursif ini adalah salah satu contoh konsep dari metode yang dikenal di bahasa pemrograman sebagai metode yang digunakan untuk melakukan proses perulangan atau looping dengan memanggil dirinya sendiri untuk mengeksekusi kode di dalamnya dan akan berhenti berdasarkan kondisi tertentu. Pada slide ini ada gambar screenshotan layar yang dilakukan berulang-ulang. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari rekursif. Contoh penerapan rekursif yang sering digunakan adalah seperti menghitung faktorial, deret Fibonacci, menyelesaikan Tower of Hanoi, pencarian dalam tree, pengurutan data, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarifah Aisyah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya adalah rekursif selalu mengandung dua macam kasus, yaitu ada kasus induksi dan kasus dasar atau kasus penyetop atau base case. Kalau kasus induksi itu satu atau lebih kasus yang pemecahan masalahnya dilakukan dengan menyelesaikan masalah serupa yang lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan recursive calls. Sedangkan yang kedua, kasus dasar atau kasus penyetop itu satu atau lebih kasus yang sudah sederhana sehingga pemecah masalahnya tidak perlu lagi menggunakan recursive calls. Adapun kelebihan dari rekursif itu yang pertama, sangat mudah untuk melakukan perulangan dengan batasan yang luas dalam artian melakukan perulangan dalam skala yang besar. Yang kedua, dapat melakukan perulangan dengan batasan fungsi. Dan kekurangan dari rekursif ini adalah tidak bisa melakukan nested loop atau looping bersarang. Yang kedua, biasanya membuat fungsi sulit untuk dipahami karena hanya cocok untuk beberapa persoalan saja. Yang selanjutnya memerlukan stack yang lebih besar sebab setiap kali fungsi dipanggil, variabel lokal dan parameter formal akan ditempatkan ke stack dan ada kalanya akan menyebabkan stack tak cukup lagi atau stack overrun. Dan yang terakhir, proses agak berbelit-belit karena terdapat pemanggilan fungsi yang berulang dan pemanggilan data yang bertumpuk. Nah, setelah mendengar penjelasan mengenai pengertian rekursif, contohnya, kelebihan dan kekurangannya, mari sekarang kita masuk ke contoh program rekursif pada Java. Jangan lupa disimak ya. Untuk contoh program menggunakan rekursif dengan bahasa Java, kali ini kita akan membuat program mencari faktorial. Yang pertama, kita buat public class rekursifnya. Terus kita buat lagi nih, fungsi dengan nama faktorial, boleh lain, yang mana fungsi ini nanti akan digunakan untuk mempermudah di dalam membuat program. Kita buat ya, static integer factorial. INTA. Terus kita buat nih kondisinya. Misalnya kondisinya jika A sama dengan 1, di mana A sama dengan 0, maka dia akan mereturn 1. Jika tidak, return, maka dia akan mereturn A dikali dengan faktorial A dikurang 1. Nah, jika sudah selesai begini, maka selanjutnya kita akan membuat fungsi void main, yang di dalam fungsi ini nanti kita akan memanggil fungsi faktorialnya.
Lanjut, kita buat pertama VSVM-nya. Lalu sistem outprint, kita panggil nih faktorialnya, yaitu faktorial. Terus kita inputkan, kita mau memfaktorialkan angka berapa. Kita coba jalankan ya. Setelah dijalankan, maka hasilnya adalah 120, yang mana 120 ini merupakan hasil dari faktorial 5. Nah, jika misalnya kita ingin memfaktorkan angka 3, kita ubah aja di sini. Dari 5 menjadi 3. Lalu kita run. Hasil dari faktorial 3 adalah 6. Terus kayak gini nih, misalnya, Kak, gimana sih misalnya kalau kode yang untuk faktorial ini diinputkan oleh user nih? Mau angkanya berapa? Kita tinggal ubah aja sedikit, begini ya. Kita hapus dulu ini. Terus di sini kita buat import Java util scanner. Biar bisa nanti diinputkan oleh user. Yang kita ubah di sini hanya untuk yang di fungsi void main tadi ya. Di sini kita buat scanner input sama dengan new scanner system in. Lalu titik koma, di bawahnya lagi kita buat sistem outprint. Kita buat masukkan angka yang ingin difaktorialkan. Setelah itu kita buat integer angka sama dengan input titik next in. Nah, baru kita shortkan untuk memanggil fungsi dari faktorial sistem outprint angka ditambah kita buat gini ya. Kita buat hasil dari faktorial terus kita tambah angka yang telah diinputkan. Ini angka, baru kita buat lagi adalah, baru di sini kita memanggil fungsi faktorialnya nih, faktorial dalam kurung angka dalam kurung. Coba kita jalankan ya. Oh, di sini kurang tanda tambah. Kita run lagi. Nah, maka outputnya akan muncul seperti ini. Masukkan angka yang ingin difaktorialkan. Kita inputkan aja misalnya 4 gitu kan, baru enter. Maka muncul lagi nih, hasil dari faktorial 4 adalah 24.
Nah, ini merupakan contoh program faktorial dengan menggunakan fungsi rekursif pada bahasa Java. Wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Lugas Pasolo. Di sini saya akan membuat sebuah program sederhana, yaitu tentang program stack menggunakan fungsi rekursif ya. Di sini saya akan membuat dimana contoh programnya itu adalah reverse stack. Maksudnya di sini adalah langsung saja saya masuk ke dalam penjelasannya. Maksud di sini adalah contoh dari stacknya, yaitu di sini ada 1, 2, 3, 4. Dimana 1 di sini adalah yang paling atas. Nah, di sini saya ingin membuat dimana saya akan mereverse-nya. Jadi yang awalnya 1, 2, 3, 4 ini menjadi 4, 3, 2, 1. Logikanya adalah di sini adalah kita akan menghapus semuanya dulu, dalam artian kita akan menghapus semuanya dulu yang di dalam stack. Kemudian yang pertama adalah 4 pertama di sini yang berada di bagian bawah akan kita masukkan. Jadi 4 di atas. Selanjutnya kemudian 3 dimasukkan lagi di bagian bawahnya. Jadi 3. Jadi 3 ini di bawahnya 4. Dan yang kedua yaitu kemudian yang 2 ini akan dimasukkan lagi ke bagian paling bawahnya lagi. Dan yang terakhir adalah 1. 1 ini dimasukkan lagi ke bagian bawahnya. Jadi di sini saya akan mungkin saya akan menghapus dan bukan menghapus ya, saya akan menghapus semua isi stack ini. Baru nanti saya akan mereverse-nya mulai dari yang paling bawah di sini yaitu 4. Hingga nanti yang 3 ini akan dimasukkan ke bagian bawahnya, lalu 2 dan selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh pembuatan programnya. Yang pertama saya akan mengimport dulu ya. Import stacknya java.util.stack. Oke. Selanjutnya saya akan menggunakan class stack untuk mengimplementasikan dari stack itu sendiri, yaitu static stack. Di sini saya akan menggunakan integer. Sebenarnya bisa menggunakan karakter atau apa ya, tapi saya akan menggunakan integer karena saya ingin menggunakan contohnya sebagai angka ya, maka saya akan menggunakan integer. Di sini stack new stack. Oke, titik koma. Selanjutnya yaitu adalah saya akan membuat sebuah fungsi rekursif yang berguna untuk menyisipkan elemen yang di bagian bawah tumpukan tadi. Di sini saya akan menggunakan void ya, static void. Di sini saya akan menggunakan insert add button. Ya, di sini adalah integer dari x ya, integer x. Selanjutnya oke, setelah kita masukkan integer x-nya ya. Selanjutnya adalah kita membuat percabangannya, yaitu if static tadi ya, stacknya itu adalah kosong, is empty, maka di sini saya akan membuat stacknya di sini pasti ada stacknya itu adalah push. Kita akan mempush dari x-nya. Seperti ini. Selanjutnya yaitu untuk else-nya ya. Di sini kita masukkan else-nya. Else-nya di sini adalah di sini adalah else-nya yaitu ketika misalnya semua item ya sudah disimpan di function ya. Jadi kita akan panggil stack sampai kita mencapai akhir dari tumpukan tersebut atau akhir dari stacknya. Ya, ketika stacknya menjadi empty atau stack size-nya ini menjadi 0,
maka yang di bagian atas ini akan dieksekusi, dan kemudian itemnya itu akan disisipkan ke bagian bawahnya, seperti itu. Langsung saja kita coba contoh, yaitu seperti ini. Kita masukkan else-nya di sini adalah mohon maaf, integer, kita pakai integer ya. Integer A kita akan menggunakan di sini. Stack-nya ini akan kita pick ya, Selanjutnya, setelah ini kita masukkan stack yang tadi, kita pop. Selanjutnya itu baru kita masukkan insert add buttonnya ya, kita panggil insert add buttonnya, lalu kita panggil X di sini. Setelah seperti ini nanti kemudian kita akan mempush semua itemnya tadi, ya. Lalu semua item yang ditumpukan tadi baru nanti kita ditumpukan tuh nanti kita panggilkan fungsinya. Setelah itu itemnya dimasukkan ke bagian paling bawahnya. Lalu nih kita masukkan ya, atau kita stack, lalu kita push ya. Kita push, seperti ini. Titik koma, jangan lupa nanti error. Stack pushnya di sini kita panggil A-nya. Oke, ini dia untuk apanya ya, untuk fungsi rekursifnya ya. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah kita akan membuat fungsi yang untuk membalikkan tumpukan yang ditumpukannya, dimana kita akan menggunakan insert add buttonnya ya. Kita di sini kita akan membalik tumpukannya atau stacknya, atau kita reverse lah bahasanya. Static void reverse namanya, kita buat reverse. Static void reverse. Selanjutnya yaitu setelah static void reverse, lalu nanti pertama kita buat if-nya dulu ya. If mohon maaf. Mohon maaf. Di sini kita buat dulu ya if-nya. If-nya itu adalah ketika stack size-nya ini adalah lebih besar daripada 0. Seperti ini. Stack size lebih besar daripada 0, maka nanti dia akan semua functionnya itu, semua itemnya akan kita bakal menahan semua itemnya di functionnya. Kemudian kita panggil stacknya sampai kita mencapai akhir dari tumpukan tersebut ya, atau akhir dari stacknya. Di sini kita menggunakan tadi integer ya. Integer X sama dengan stack, kita pick, lalu stack di sini kita pop ya. Lalu kita reverse. Kita reverse. Setelah itu terakhirnya di sini kita akan masukkan semua item yang sudah di hold tadi, atau yang sudah kita pegang di sini, dalam artian dipegang oleh stacknya, di stacknya. Kemudian di stack panggilan fungsinya, kemudian satu persatu, lalu kita panggil satu persatu dari bawah ke atas. Kemudian setiap itemnya kita sisipkan di bagian bawahnya, atau di bagian insert add buttonnya. Kita masukkan ya, insert add button X. Seperti ini. Saatnya kita buat mainnya. Di sini kita PSVM ya, kita buat ya, kita masukkan stacknya, stack dot
push 1, kita masukin 1, stack.push 1, stack dot push 2, sampai berapa tadi ya? Sampai 4 ya, kalau nggak salah. Stack dot push 3, so oke. Lalu stack sampai 4 ya, stack dot push 4. Oke, setelah ini. Oke. Pertama mungkin kita akan melihat ya. Kita akan melihat original dari stacknya. Dalam artian stack aslinya nih kayak mana sih? Oke, kita print nih original stack. Oke, original stack. Oke, ini original stacknya ya. Baru kita, ini sebelum kita panggil fungsi reverse-nya ya. Kita lihat south.a ya sini ya. South.stack, stack nih kita print. Oke, coba kita print ya. Kita lihat original stacknya seperti apa. Oke, ini dia original stacknya, yaitu 1, 2, 3, 4. Lalu kita panggil fungsi dari reverse ini tadi ya, yang dimana kita balikkan semuanya. Oke, kita panggil pertama reverse, lalu kita buat ya, setelah di reverse stack setelah di reverse. Oke, lalu kita panggil south, kita panggil lagi si stacknya. Oke, kita coba. Bismillah. Oke, ini dia sudah berhasil. Jadi di sini kita sudah membalikkan tadi stacknya dari awalnya 1, 2, 3, 4, kita balik menjadi 4, 3, 2, 1. Dimana kita menggunakan 2 di sini ya. Yang pertama kita menggunakan fungsi rekursif, dimana kita di sini, lalu kemudian kita reverse nya. Oke, mungkin sekian dulu, mungkin sekian dari video saya. Terima kasih.